lagi Betul ya banget sama kayak adik-adik nih. di rumah. Kayak hari ini kita berdua udah semangat banget nih ya. Banget, soalnya kita mau belajar sesuatu yang baru. Benar. Nah, kayak nih aku denger-denger katanya Nggak boleh. Kalau udah denger katanya biasanya gosip Kak, nggak boleh gosip. enggak dosa. bukan. Adik-adik. Enggak, aku nggak gosip. Ini fakta. It's a fact. Aduh. Hari ini katanya kita mau belajar tentang Tuhan Yesus yang pergi ke sebuah kota. Oh. Tapi Kota ini mana ya? Gak sendiri, ada seseorang lain juga. Oh, jadi di sana ketemu sama orang-orang lain gitu ya? Oh, seru Ayo, nih kayaknya. depannya kotanya hurufnya K. Ah, aku tahu. Kudus. Kanan. Salah. Tuhan Yesus Ya, nggak pernah ke mirip-mirip sama kata kapur gitu. Kudus. Kapur. Emang ada kota namanya Ada. Kapur? Akhirnya nggak tahu. Ya udah aku kasih tahu aja ya. Namanya Kapernaum. Oh, itu mah yang di lemari kayu nik. Kamper. Bukan. Oh, salah. Salah. Bukan dong, Kak Herni. Salah, beda ternyata. Iya, beda itu. Oke. Kita tuh bakal belajarin tentang itu hari Jadi ini. Tuhan Yesus ngapain tuh di Kapernaum? Nah, tenang adik-adik. Kak Herni udah nggak Kak Herni penasaran. Iya. Adik-adik juga semua penasaran. Iya, Kak Herni yuk, juga kalau gitu penasaran. kita langsung nyusul ke Sabar, Kapernaum. ntar Oh, nggak dulu. boleh, nggak boleh. Sebelum kita dengerin firman Tuhan hari ini, Kakak Yunik dan Kak Herni mau ajak semuanya untuk boleh memuji Tuhan terlebih dahulu. Semuanya boleh berdiri. Harus. Kayak Iron Man. Enggak lah. Semuanya boleh bangkit berdiri karena kita mau ajak adik-adik semua untuk bernyanyi dan memuji Tuhan, menari buat Tuhan Yesus. Yes. Kita sama-sama kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Betul sekali. Dalam hitungan ketiga, sama-sama kita mau bilang Gilgal Kids, it's time to praise God. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Gilgal Kids, it's time to praise God. Siapa di sini yang udah semangat untuk memuji Tuhan? Angkat tangan bilang saya. Weh, sekali lagi angkat tangan bilang saya. Nah, yuk kakak mau ajak lagu ini bareng-bareng. Kita nyanyi dari awal ya. I love you, you know that. I want to know you so much more than I have before. Tepuk tangan bareng-bareng yuk. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Say King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever
hidup yang mau dibawakan Tuhan. Kita nyanyi lagu ini bareng-bareng dari awal ya. Kakak minta semua ikut nyanyi dan gerak bareng-bareng. Change, do you see the change in the heart of me, renew me from the inside out, renew me till there is no change. Do you see the change in the heart of me, renew me from the inside out, renew me
Luar biasa. Keren sekali adik-adik. Ya, nyanyinya semangat banget tadi aku lihat. Tepuk tangannya, lompat-lompatnya antusias. Aku percaya Tuhan Yesus pasti disenangkan. Yes, amin. Nah, hari ini Kak Robert nggak sendiri. Kak Robert kedatangan kakak yang baru pertama kali datang ke Gilgal Kids. Kita akan beri tepukan meriah, sambutan yang meriah buat Kak Sur. Yeay. Hai adik-adik Gilgal Kids. Nah, Kak Sur punya vibe yang semangat dan antusias nih hari ini. Dong, senang sekali ada di sini. Nah, Kak Sur, hari ini kita akan melakukan hal yang seru banget. Wah, kita mau ngapain tuh Kak Robert tuh? Berarti nggak salah dong aku datang ke Betul. sini nih. Kita akan mulai ibadah kita dengan segmen game time. Wow, I love game. Me too. Nah, nanti ketika aku bilang it's time for game time, kita Oke. dance sama-sama ya adik-adik ya. Yes, Ya. siap. Kita hitung dari sampai ketiga ya. 1, 2, dan 3. It's time for game time. Nah, Kasur, sudah siap untuk bermain? Siap dong. Kita akan dengarkan game apa yang kita mainkan dan peraturannya seperti apa. Silakan. Halo semuanya. Jadi di sini aku mau menjelaskan dulu ya untuk permainan kita pada hari ini. Hari ini kita akan bermain game bernama Tabu. Di mana nanti kita akan mendapatkan beberapa kartu yang tidak boleh dibuka. Jadi ketika bermain, kalian langsung taruh kartunya di atas kepala seperti yang dilakukan Kak Robert. Seperti ini. Ya, jadi siapapun yang taruh di atas kepalanya, mereka harus berusaha menjawab kata yang di bold, ya, yang ditebalkan. Contoh seperti ini, perpuluhan. Berarti jawabannya ada perpuluhan. Nah, kata-kata yang tidak boleh dikeluarkan yaitu kata-kata yang di bawahnya. Contohnya berarti 10% uang dan pemberian. Jadi misalnya perpuluhan bisa dikatakan hal pertama yang dilakukan ketika dapat uang jajan gitu, uang bulanan. Oke. Contohnya kayak gitu. Jadi ada kata yang di bawah kata yang sudah ditebalkan itu yang tidak boleh disebutkan. Nanti siapapun yang menang dihitung dari berapa banyak kalian bisa menjawab dari kartu yang ada. Oke, jelas sekali Game Master. Oke, sekarang semuanya sudah siap? Sudah siap. Oke, kita mulai game kita pada hari ini ya. Oke, Kak Sur Oke. dan Kak Robert sudah siap. Yes. Sebelumnya Kak Robert dan Kak Sur mau bilang bahwa kami berdua nggak tahu jawaban dari masing-masing kartu yang tadi Game Master berikan. Ini baru dikasih ya kita ya. Baru banget dikasih. Aduh. Ya udah, aku mulai soal number one. Oke, Oke. acak deh dari bawah deh. Bapak orang beriman. Abraham. Hehehe, mantap. Ini benar-benar nervous nih. Oke, sekarang giliran aku. Silakan. Kita acak dari tengah. Aduh. Hah. Oke. Kecil. Terus di atas ada Yesus di bawah. Siapakah dia? Kecil, ada Yesus di bawah. Gak kelihatan. Pas. Coba ganti lagi, coba. Dia tugasnya mencuri, membunuh. Iblis. Emang Mudah iblis harus sekali kita nih. tahu ya supaya kita bisa melawannya. Betul, Luar biasa. benar. Oke, lanjut aku. Ya. Aduh. Nyanyi. Loncat. Loncat. Ritmenya cepat. Praise. Yeay. Aku pikir kodok lompat-lompat. Oke, sekarang. Bener dua. Lagi ini sama nih. Kecil ada Yesus. Terus dia pengen ketemu tapi nggak kelihatan. Oh,
Sakeus. Aduh. Wah, tadi Oke. dipasin. Mungkin kasur lagi mengingat cerita yang lain. Oke, Kirain lanjut. semut. Semut ya. Kecil-kecil. Lanjut deh. Dimakan. Oke. Masuk ke dalam. Oh, Yunus. Hampir kelepasan ngomongnya gitu. Aku kenal Oke. temen aku ada yang namanya Yunus juga. Oke. Hah. Oke, perlengkapan. Ini perlu kita miliki sebagai orang percaya, orang beriman. Perlengkapan ada Shield of Faith. Nah, ada apa lagi? Perisai iman. Bukan, ini kumpulan perlengkapannya Aduh, apa ya? yang kita harus miliki sebagai orang percaya. Aduh. Apa ya? Lupa. Terus apa ya? Nggak ketemu kata yang tepat lagi. Masih ngeblank dia. Jenis-jenisnya ada Shield of Faith, ada apa lagi? Helmet of Salvation. Aduh. Itu apa? Pas dulu ya. Wah, Pas dulu. Oke, lanjut. Aduh. Sampai pikiran. Ini apa nih? Nah, Lazarus, kejadian Lazarus. Meninggal. Bangkit kembali. Nah, itu apa namanya? Yang itu apa tuh? Yang Mujizat. Ya, benar. Aduh, dia master kasih soalnya susah juga ya. Iya nih, aduh. Hup. Oh, ini. Ditolongin sama teman-teman. Ditolongin sama. Mau ketemu Yesus. Gak bisa jalan. Oh, Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Banyakan ya. Temen-temennya. Menurunkan orang lumpuhnya ke bawah. Tapi salah nih, Kak. Aku nggak sengaja. Ya udah, gue lihat aja. Oh. Aci ini apa? Draw. Apa? Dihilangkan. Lanjut lagi. Oke, Kasur. Iya. Ya. Aku udah betul 3. Kasur udah betul berapa? Nih, nggak tahu nih. Aku kayaknya betul 3 juga nih. 3 juga. Ini sering nih. Yuk. Bukan. Anak yang kedua ya. Bapak pergi menghabiskan harta Si bungsu. Iya benar. Wah, soalnya sudah habis nih, Iya nih. sayang Sayang sekali. Kita pada lagi suruh, cuman waktunya ya. Waktunya. Cukup nih ya, Kak Robert Kita ya. sekarang mendengarkan scoresnya aja ya dari Game Master. Oke. Kita coba. Kita hitung nih, Kita yang kita hitung bisa ya. nih. Tadi aku bener 3. Tadi Kasur. aku benar 4. Yeay. Aku menang. Kak Robert, kita kan tadi udah main games tuh. Sebenarnya di games itu tuh ada maknanya nggak sih, Kak Robert? Di games yang kita mainin itu, Kak Robert? Ada maknanya, Kasur. Oh. Tadi ketika kita bermain game, ketika kita di kartunya itu ada kata-kata yang tidak boleh kita ucapkan. Oh. Dan oke. ada kata-kata yang kita boleh ucapkan. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita ada kata-kata yang tidak boleh kita ucapkan ke orang lain. Tentunya kata-kata tersebut akan melukai dan menyakiti hati orang lain. Dan ada kata-kata yang perlu kita ucapkan karena membangkitkan iman dan memberkati. Betul. Nah, sebentar kita akan melihat tayangan video di mana ada satu orang yang menyakini perkataan Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Wah, siapa tuh? Kak Penasaran Robert kan? tuh? Adik-adik penasaran kan? Yuk kita simak tayangan berikut ini. He is not getting better. No. And we have done all we can.
He is in God's hands now. This is Capernaum, where I lived before I followed the Lord. It hasn't changed. You'll get to see your friends again. I was a tax collector. That doesn't make you a lot of friends. It's a Roman soldier. Move out of the road. Let him pass. Quickly, children! It is the centurion who commands the garrison. If he harms our Lord. Forgive me, Lord. Lord, my young servant lies in bed, paralyzed and in terrible pain. The Roman expects Jesus to help him? I will come and heal him. A Jew cannot go to the house of a Gentile. And a Roman. Lord, I am not worthy to have you come into my home. Just say the word from where you are, and my servant will be healed. I know this because I am under the authority of my superior officers, and I have authority over my soldiers. I only need to say go and they go, or come and they come. And if I say to my slaves, do this, they do it. I tell you the truth. I haven't seen faith like this in all Israel. Go back home. Because you have believed, it has happened. Wah, Kak Herni, keren banget. Kita udah nonton videonya sama-sama. Kita ngeliat nih, berarti perwira ini nih dia percaya banget sama apa yang Tuhan Yesus katakan. Betul. Sampai-sampai nih Kak Herni, pas Tuhan Yesus bilang bahwa dia mau ke rumahnya, dia bilang gak layak, dia gak layak. Dia tuh berani menunjukkan bahwa dia punya iman, punya kepercayaan yang besar sekali Wow. sama kuasa perkataan Tuhan Betul. Yesus. Keren banget Keren sih. sih Kak Herni. Iya. Terus ya hari ini berarti kita belajar bahwa ada perkataan-perkataan yang boleh kita ucapkan. Betul. Ada perkataan-perkataan yang tidak boleh Gak kita boleh. ucapkan. Dari Betul game yang banget. tadi juga ya. Iya, Iya. ya namanya Game apa tabu. tadi? Oh benar, Nah, tabu. iya. Nah itu judulnya aja udah tabu. Tabu. Berarti tidak boleh diucapkan. Tidak boleh. Nah, Betul tapi banget. yang unik dari apa namanya video yang game Yes. tadi kan kita belajar ada perkataan yang boleh, Boleh. ada yang nggak boleh. Nggak boleh, benar. Tapi dari video firman Tuhan, Betul. kita belajar ada satu lagi perkataan yang harus kita perkatakan. Apa tuh? Jadi ada 3 level. 3. Tadi yang pertama yang nggak boleh Bad namanya words. adalah bad words. Betul. Betul. Lalu ada yang boleh diperkatakan namanya Good good, words. words. Yang ketiga yang harus kita Harus banget nih. perkatakan namanya adalah words of faith. Oh, perkataan iman. Betul, betul sekali. Kita belajar bahwa mulut kita itu punya kuasa. Oh, kan kayak tadi ya, si siapa namanya itu yang perwira itu bilang kan, Tuhan cukup ngomong
perkataan aja, pokoknya pasti hambaku sembuh. Itu kan berarti dia percaya perkataan Tuhan Yesus ada kuasanya. Tahu nggak Kak Yunik, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, kan Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudusnya ya buat kita semua juga kan. Nah waktu kita kan udah belajar bahwa waktu kita terima kuasa Roh Kudus, kita menerima kuasa yang sama yang dari Tuhan. Artinya kalau Tuhan Yesus perkataannya punya kuasa, kita juga perkataan kita punya kuasa. Mulut kita punya kuasa. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati sama apa yang kita omongin ya. Jangan ngomong yang jelek-jelek, yang bad words, yang sia-sia, yang kosong, yang tidak berguna. Betul. Nah, misalnya apa ya? Karena bad words itu bisa melukai diri kita sendiri, sama bisa orang melukai lain. orang lain. Contohnya, kalau kita bilang Ke diri sendiri. aku nggak bisa. Iya, misalkan aku bodoh. Iya, aku nggak pinter. Nah, itu Kita nggak sedang boleh. melukai diri kita sendiri. Benar. Terus-terusan diperkatakan, lama-lama jadi beneran gak bisa. Iya. Terus melukai orang lain juga. Misalnya apa ya? Ngatain temen. Misalkan, kamu jelek gitu. Iya, bener. Terus sorry ya. Ih, tuh, si hitam datang. Itu nggak boleh. Tidak. Itu bad words. Nggak boleh, nggak usah diucapkan. Itu sia-sia, nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Yang kedua, kita ada yang namanya apa tadi? Good words, perkataan yang baik. Ini yang perkataan-perkataan yang kita bisa katakan. Betul. Terima kasih, tolong, ih, kamu baik sekali gitu kan ya. Tapi yang nomor 3 ini yang harus kita perkatakan setiap hari Kak Yunik. Namanya tadi adalah Words of faith. atau perkataan iman. Perkataan iman bisa kita dapatkan dari firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan kan kita belajar. Firman Tuhan perlu dibaca, direnungkan, dihafalkan, dan diperkatakan. Jangan lupa dilakukan juga. Waktu kita belajar memperkatakan firman Tuhan, kita sedang membangun iman kita semakin bertumbuh. Kita semakin bertumbuh dan semakin berbuah. Waktu kita bertumbuh dan berbuah, kita belajar memperkatakan firman Tuhan itu, memperkatakan iman kita itu. Nah, kita sedang memberkati diri kita sendiri dan juga orang lain. Jadi hari ini kita belajar apa? Memperkatakan iman kita. Kitab dibagi menjadi 2 bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab, sedangkan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Lalu, bagaimana kita memulai membaca Alkitab? Kita bisa mulai dengan membuka daftar isi dari Alkitab dan mencari nama kitab yang akan kita baca. Apakah ada di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Setelah menemukan nama kitab, langkah selanjutnya adalah mencari pasal dari kitab tersebut. Pasal ditandai dengan angka yang lebih besar. Selanjutnya, kita juga akan mencari ayat yang akan kita baca. Ayat ditandai dengan angka yang lebih kecil. Misalnya, kita akan membaca kitab Yohanes 3 ayat 16. Maka, kita perlu mencari kitab Yohanes di Perjanjian Baru, lalu mencari pasal 3 yang ditandai dengan angka 3 besar, dan ayat 16 yang ditandai dengan angka 16 kecil. Mudah bukan? Mari kita coba sama-sama dengan membaca ayat hafalan kita berikut ini. Hai adik-adik, Kakak Herni akan membacakan ayat hafalan kita untuk minggu ini. Ayat hafalan kita diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari ayat ini kita belajar bahwa memiliki iman itu berarti kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan walaupun kita belum melihat.
Nah, untuk bisa memiliki iman, kita perlu untuk belajar memperkatakan firman Tuhan. Supaya iman itu terus bertumbuh, berbuah, berakar di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Kita baca satu kali lagi ya ayat hafalan kita minggu ini. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wah, adik-adik, gimana pelajaran kita pada hari ini? Pastinya kalian belajar suatu hal yang baru lagi ya. Aku tuh selalu excited banget kalau setiap minggu kita dapat suatu hal yang baru. Maka dari itu, jangan sampai ibadah kita hari ini jangan didengerin doang, tapi juga direnungkan dan dilakukan ya. Dan sebelum kita menyelesaikan ibadah kita pada hari ini, kita mau apa? Kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Jadi boleh semuanya kita lipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti Kak Cindy berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar kalau kami harus menggunakan mulut kami dengan baik Tuhan dan dengan bijak. Kalau biar setiap dari semua perkataan yang kami katakan ini, biar semuanya keluar kata-kata yang baik Tuhan. Bukan kata-kata yang menjatuhkan, bukan kata-kata yang negatif Tuhan, bukan kata-kata yang dapat menyakiti orang lain juga. Dan kami juga minta ampun kalau mungkin sebelum-sebelumnya perkataan kami ini gak baik Tuhan. Perkataan kami ini terdengarnya kasar, perkataan kami ini mungkin pernah menghina juga Bapak. Kami minta ampun akan hal-hal yang pernah kami lakukan sebelumnya. Dan pada hari ini kami mau serius dan kami mau minta pertolongan Tuhan selalu menuntun kami dimanapun kami berada, dengan kepada siapapun kami bertemu Tuhan. Biar setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami ini adalah kata-kata yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan, dan yang pastinya yang membangun Tuhan, bukan menjatuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadah hari ini sampai selesai di sini aja deh. Tapi minggu depan kita akan bertemu lagi dan pastinya akan ada hal yang baru lagi. Dan juga parents, jangan lupa untuk mengecek Parents Guide yang sudah kami siapkan. Di mana? Di Gilgal Kids, di @GilgalKids ya, di Instagram kami dan juga di YouTube GBI Gilgal. Oke, sampai bertemu lagi minggu depan. Bye-bye. Kakak Yeni dan Kakak Herni rindu untuk bisa beribadah bersama dengan adik-adik semua nih. Secara apa Kak? Secara onsite. Betul sekali. Jadi Kakak Yeni mau ngajak adik-adik semua yang mungkin selama ini belum pernah datang untuk ikut ibadahnya secara onsite. Yuk Kakak Yeni dan Kakak Herni mau ajak adik-adik semua. Nah sebelumnya di Gilgal Kids kita punya 5 kebaktian nih Kak. Yes, ada 5 kali onsite. ibadah setiap minggunya. Betul ya Kak sekali. Yuni. Ibadahnya ada di jam 9, jam 11, jam 1, jam 3, dan jam 5 sore. Nah, tapi Kak Herni sebelumnya buat adik-adik yang mau datang ibadah secara onsite, adik-adik perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Betul banget. Pendaftaran dibuka setiap hari Jumat jam 12 siang. Jangan lupa melakukan pendaftaran melalui aplikasi My Gilgal atau link yang ada di Instagram Gilgal Kids. Nah, dan juga buat adik-adik yang mungkin Kak boleh tahu nggak nih alamat lengkapnya? Belum pernah datang ke Benar. sini. Nih, alamat lengkapnya ada di bawah Ada di ya. sini. Nah, kalau gitu Kakak Inik dan Kakak Erni mau ketemu sama adik-adik semua secara onsite, oke? Betul. Ingetin papa mama untuk mendaftar terlebih dahulu. Sampai ketemu hari Minggu.